Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kita karunia yang begitu besar sekali. Allah memberikan kita iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin kita, ya. Dan malam hari ini karena kebetulan kita berada di hari-hari lahirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin bicara tentang data yang seringkali tidak diungkap dan tidak diekspos tentang hari lahir baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut juga hari wafatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bicara tentang lahirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan membuka. Kalau kita membuka literatur sirah baginda Rasul, kita akan menjumpai bahwa hampir seluruh para ulama sirah itu bersepakat tentang tahun kelahiran baginda Rasul, yaitu Amul Fil atau tahun gajah, sebagai satu tanda bahwa baginda Rasul dilahirkan saat penyerangan Abraha itu datang ke Mekah. Beberapa bulan setelah itu baru baginda Rasul dilahirkan, sehingga kemudian tanggal atau bulan tahun kelahiran baginda Rasul itu disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Dan para ulama sepakat tentang tahunnya, bahwa beliau dilahirkan pada tahun gajah. Berikut juga para ulama sepakat tentang bulannya, bahwa baginda Rasul itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, ya, bulan Rabiul Awal. Semuanya sepakat, ya, tidak ada khilaf, tidak ada yang mengatakan apa itu beliau lahir di bulan Safar dan lain sebagainya. Kalaupun ada yang mengatakan beliau lahir di bulan Ramadan, itu para ulama sepakat pendapat itu mungkar, salah, sudah salah, sangat salah sekali. Kemudian para ulama juga sepakat pada hari lahirnya, bahwa baginda Rasul itu dilahirkan pada hari Senin. Kenapa para ulama sepakat bahwa hari lahirnya adalah hari Senin? Karena itu pernah dimintai ditanyakan kepada baginda Rasul ketika baginda Rasul waktu itu berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Baginda Rasul waktu itu menjawab, "Karena Senin adalah hari lahirku." Jadi terkonfirmasi dengan baginda Rasul bahwa Senin adalah hari lahir beliau. Tapi soal tanggalnya
para ulama berbeda pendapat. Yang masyhur di tengah-tengah kita tanggalnya tanggal 12. Ya. Tapi kalau kita membuka kitab-kitab sirah, kita akan mendapati justru para ulama berbeda pendapat tentang tanggal lahirnya. Ya. Sebagian di antara mereka mengatakan tanggal 8. Tanggal 8 Rabiul Awal. Bahkan ulama sirah kekinian yang kita kenal dengan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang mengarang kitab Ar-Rahiqul Maktum, kitabnya itu tidak terlalu tebal dan tidak berjilid-jilid. Justru beliau mengatakan baginda Rasul itu dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang tanggal 8, ada yang tanggal 9. Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah menukil pendapat para ulama yang mengatakan bahwa baginda Rasul itu dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul Awal. Jadi mulai tanggal 8 ada, tanggal 9 ada, tanggal 10 ada, termasuk juga yang paling masyhur dan dikenal di tengah-tengah kita tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan dalam almana atau kalender tahunan kita, tanggal 12 Rabiul Awal itu tanggalnya tanggal merah. Ya. Tapi sebagian juga mengatakan tanggal 18. Bahkan yang paling tinggi itu mengatakan tanggal 28 Rabiul Awal. Kan pertanyaannya begini, kenapa para ulama sirah itu kemudian berselisih pada tanggalnya? Sementara kalau kita melihat tanggal wafat beliau, kita akan menjumpai hampir tidak ada perselisihan tentang waktu meninggalnya baginda Rasul, ya. Di mana waktu meninggalnya baginda Rasul itu, jemaah dirahmati Allah, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun, jangan nyebut tahun gajah, Pak. Ya, tahun gajah itu tanggal lahirnya. Tahun apa? Tahun 11 Hijriah. Ya. Jadi Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tanggal lahirnya, waktu lahirnya seluruh ulama sirah hampir semuanya sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka. Nah, ini menarik. Kenapa pada tanggal lahirnya ada khilaf, ada perselisihan? Kenapa pada tanggal wafatnya tidak ada khilaf? Ya. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada tanggal lahirnya ada khilaf? Karena ketika baginda Rasul lahir, Muhammad Rasulullah waktu itu kecil, tidak ada yang menduga, bahkan mungkin sedikit sekali, ya, orang yang menduga bahwa baginda Rasul kelak besarnya akan menjadi seorang Rasul. Ya, tidak ada yang menduga. Tidak ada yang menangkap sinyal dan memahami bahwa Muhammad Rasulullah kecil waktu itu besarnya akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Tidak ada yang menduga, atau tidak ada yang kemudian menangkap sinyal sampai sejauh itu. Ya. Kalaupun ada, itu paling hanya 1-2 orang saja yang saya pahami. Itu yang pernah menangkap sinyal itu adalah Abdul Muthalib selaku kakek beliau dan Bunda Aminah selaku ibu beliau. Kenapa? Karena keduanya pernah mengalami sesuatu yang ajaib, melihat tanda-tanda tentang keajaiban baginda Rasul, baik saat beliau berada di dalam kandungan maupun saat beliau lahir. Salah satunya adalah Aminah itu pernah bermimpi bahwa bulan yang ada di atas langit itu jatuh ke dalam perut beliau, masuk ke dalam kalau bahasa kita. Beliau juga pernah bermimpi bahwa dari perut beliau itu keluar cahaya, yang cahaya itu kemudian menyinari seluruh ufuk, termasuk istana-istana di Kisra Persia, ya, di Persia. Dan Abdul Muthalib juga menangkap sinyal itu karena ketika baginda Rasul itu dilahirkan, Mekah yang waktu itu dalam posisi malam, ya, itu terlihat seperti siang karena begitu terang cahaya yang kemudian muncul dari dalam rumah Aminah. Bahkan bersamaan dengan lahirnya baginda Rasul di malam itu, ada yang mengatakan ada najmun azim, ada bintang besar, ada yang mengatakan meteor
yang kemudian jatuh, yang itu menyebabkan akhirnya Mekah waktu itu seperti tampak siang karena begitu bercahaya. Itu ditangkap oleh Abdul Muthalib dan ditangkap juga oleh Aminah, tapi sebagian besar orang-orang yang hadir di zaman itu tidak menangkap bahwa baginda Rasul kecil waktu itu kelak akan menjadi orang yang luar biasa. Karena tidak semuanya perhatian, tidak semuanya menduga seperti itu, akhirnya tidak semuanya kemudian mencatat bahkan punya perhatian kepada tanggal lahirnya. Baru nanti setelah beliau kemudian besar dan mungkin mendapatkan risalah, barulah orang mulai bertanya-tanya kapan baginda Rasul ini dilahirkan, persisnya tanggal berapa. Akhirnya disitulah kemudian terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi ketika tanggal wafatnya, kenapa seluruhnya kemudian menjadi satu kalimat? Karena saat beliau wafat, semua orang paham yang wafat adalah Rasulullah. Yang wafat adalah orang nomor satu. Yang wafat adalah pengemban risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Nabi terakhir, orang yang paling mulia. Karena semuanya memahami itu, maka semuanya kemudian mencatat dan semuanya punya perhatian dan meriwayatkan kepada kita secara ma'thur, hingga akhirnya sampai hari ini belum ada yang kemudian berselisih tentang tanggal wafat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini paham, Mbak? Ya. Jadi tanggal lahir beliau itu tidak harus tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Kita juga bisa berpendapat tanggal bisa 8, bisa 9, bisa 10, bisa 12. Jadi ada banyak khilaf. Termasuk jemaah yang dirahmati Allah, kalimat terakhir baginda Rasul. Ya. Selama ini kita memahami bahwa kalimat terakhir baginda Rasul itu adalah ummati, ummati, ummati. Saya sering menerangkan tentang ini karena memang banyak yang tidak terekspos tentang kalimat terakhirnya baginda Rasul. Kita memahami bahwa kalimat terakhir beliau adalah ummati, 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 yang kemudian kita mempersepsikan bahwa itu adalah tanda bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya, sampai kalimat sebelum beliau meninggal itu sampai bunyinya adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Iya kan, Mbak? Sampai sekarang kan itu masih banyak kita pahami seperti itu. Bahkan kalau momen Rabiul Awal begini, dalam zikra-zikra maulidi Rasul itu kan, dalam ceramah-ceramah itu sering kita mendapati keterangan bahwa kalimat terakhir baginda Rasul itu adalah ummati, ummati, ummati. Tapi kalau kita membaca literatur sejarahnya, kita akan menjumpai satu data bahwa kalimat ummati, ummati, ummati sebagai kalimat terakhir baginda Rasul itu hampir tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat sirahnya. Hampir tidak ditemukan. Saya kasih contoh, katakanlah dalam kitab yang paling bisa kita akses, kitab Rahiqul Makhtum tadi yang saya jelaskan, buah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu bahkan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu merangkum dari berbagai macam kitab sirah menjadi satu untuk kemudian kita bisa akses resumenya. Itu beliau tidak mencantumkan di dalam kitab Rahiqul Makhtum itu tentang kalimat terakhir baginda Rasul ummati, ummati, ummati. Tidak ada. Bahkan kalau jenengan katakanlah masih memahami itu, coba tanyakan dari siapa jenengan mendapatkan itu. Paling jenengan akan mengatakan dari Ustadz Fulan. Coba nanti ditanya Ustadz Fulan dapat dari siapa? Hampir, karena dalam sumber literatur sejarahnya hampir tidak ditemukan kalimat itu sebagai kalimat terakhir. Bahkan kalau kita membaca kitab induk yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah atau Qasasul Anbiya, beliau juga tidak mencantumkan di dalam kitab beliau bahwa kalimat terakhir baginda Rasul itu adalah ummati, ummati, ummati. Tidak ada. Bahkan kalau kita mengakses pada kitab yang memotret detik-detik terakhirnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai sejak beliau sakit sampai pada akhirnya beliau nanti dikuburkan, ya, setidaknya ada satu kitab yang menarik namanya Wafatun Nabi wa Adlamatil Madinah,
wafatnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan gelapnya kota Madinah. Karena dulu kota Madinah itu gelap. Ketika baginda Rasul datang hijrah ke Madinah menjadi bercahaya terang, penuh dengan hidayah. Saat baginda Rasul wafat, maka kota itu menjadi gelap kembali. Ya. Dalam kitab ini setidaknya berisi tentang 100 hadis yang memotret detik-detik terakhir baginda Rasul meninggal. Itu juga tidak ditemukan bahwa kalimat ummati 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 sebagai kalimat terakhirnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan kalau kita mengakses, coba jenengan kalau di handphone ya, atau di Chrome-nya atau di Google-nya itu, kalau jenengan tulis di searching-nya itu, tulis kalimat ummati ummati bahasa Indonesia, mungkin jenengan akan diarahkan, jenengan akan menemukan kalimat ummati ummati itu sebagai kalimat terakhir baginda Rasul. Tapi kalau melihat sumbernya hampir tidak ditemukan. Tapi kalau jenengan mengakses itu atau mencari dengan kalimat bahasa Arab, ummati 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 itu tidak ditemukan bahwa itu sebagai kalimat terakhirnya baginda Rasul. Gitu ya. Lantas apa kalimat terakhir baginda Rasul? Riwayatnya Anas bin Malik didukung oleh Ibnu Mas'ud, didukung oleh Ummu Salamah selaku istri beliau, yang diduga ketiganya ini ikut mendampingi baginda Rasul saat beliau sedang naza atau saat beliau sedang detik-detik terakhir. Ya. Mereka mengatakan bahwa kalimat terakhir baginda Rasul itu adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Itu kalimatnya. Itu versinya siapa? Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, dan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri baginda Rasul, Anas bin Malik ini anak angkat baginda Rasul, Ibnu Mas'ud ini adalah orang terdekatnya baginda Rasul. Mereka mengatakan bahwa kalimat terakhir baginda Rasul yang diucapkan dan terdengar oleh sebagian orang yang mendampingi detik-detik terakhir beliau itu adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Seakan-akan baginda Rasul hendak pesan kepada kita, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat, dan jangan lupa untuk bertanggung jawab pada budak-budak yang ada di dalam tanggung jawab kalian. Jadi beliau seakan berpesan kepada kita, kalau nanti aku sudah tiada, tolong jaga sholatnya, jangan sampai lupa sama sholatnya, begitu. Dan ini menjadi pesan yang luar biasa, karena memang sholat menjadi ibadah yang sangat esensial, ibadah yang paling prinsip. Bahkan sholat menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang di luar kita, gitu ya. Itu versi Anas, Ibnu Mas'ud, dan Ummu Salamah. Kemudian versinya Aisyah, dan mestinya memang Aisyah yang perlu dijadikan rujukan untuk mengetahui kalimat apa sebenarnya yang terakhir disebut oleh baginda Rasul, karena memang Aisyah yang memangku baginda Rasul saat baginda Rasul sedang naza. Maka paling valid untuk mengetahui kalimat terakhirnya adalah mengakses riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Bunda Aisyah? Apakah Bunda Aisyah mengatakan kalimat terakhirnya ummati ummati ummati? Enggak. Justru Bunda Aisyah mengatakan bahwa kalimat terakhir baginda Rasul itu adalah Allahumma firrafiqil a'la. Itu kalimatnya. Kata Bunda Aisyah, baginda Rasul itu berkali-kali sebelum akhirnya kemudian kubidoh, sebelum akhirnya kemudian diangkat ya ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beliau berkali-kali mengulang kalimat ini, Allahumma firrafiqil a'la. Yang kalau terjemah sederhananya, ya Allah bersama engkau di al-a'la, yaitu di surga yang tinggi. Ya. Nah, Aisyah dulu beliau itu pernah kemudian dikasih tahu sama para sahabat. Kata para sahabat kepada Aisyah, setiap nabi dan rasul, kalau mereka hendak mau meninggal, mereka akan dikasih oleh Allah apa yang disebut dengan mukhayyar. Mukhayyar itu adalah pilihan bainad dunya wal akhirah. Mereka akan dikasih pilihan apakah tetap masih bersama keluarga, mereka hidup lebih lama lagi, atau bersamaku di surga. Setiap nabi selalu begitu. Nabiullah Musa ditawari juga begitu, dan nabi-nabi yang lainnya. Nah,
ketika baginda Rasul mengatakan Allahumma firrafiqil a'la, ya Allah bersama engkau di surga, maka Bunda Aisyah langsung ingat kepada kalimat para sahabat ini, dan saat itu juga Bunda Aisyah langsung menangis luar biasa karena Bunda Aisyah paham bahwa Rasulullah tidak memilih bersama Bunda Aisyah, justru Rasulullah memilih bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat itu yang terus diulang, Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la, hatta kubida, sampai akhirnya baginda Rasul meninggal. Kan menariknya begini, kan itu bukan hanya Aisyah saja yang kemudian menemani, ya. Tapi kenapa riwayatnya berbeda antara Anas bin Malik, Ummu Salamah dan Ibnu Mas'ud dan Bunda Aisyah? Kenapa riwayatnya jadi berbeda? Para ulama kemudian menyimpulkan begini, bisa jadi ketika para sahabat waktu itu berkumpul mendampingi detik-detik terakhir baginda Rasul itu, ada kalimat yang terucap cukup keras dan itu didengar oleh sekelilingnya, dan ada kalimat yang diucapkan lirih sekali dan itu hanya kedengaran oleh Bunda Aisyah, karena Bunda Aisyah yang memangku. Bisa jadi kalimat terakhir itu tidak terlalu keras sehingga kemudian hanya didengar oleh Bunda Aisyah. Dan betul saja bahwa yang meriwayatkan tentang as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum sebagai kalimat terakhir ini banyak sekali. Tapi yang meriwayatkan tentang Allahumma firrafiqil a'la itu jalurnya hanya dari Bunda Aisyah. Jalurnya hanya dari Bunda Aisyah. Maka bisa jadi waktu itu baginda Rasul itu mengatakan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Itu seluruh yang ada di tempat baginda Rasul itu mendengar karena kalimatnya cukup keras. Tapi ketika membaca Allahumma firrafiqil a'la, itu yang bisa jadi yang hanya bisa mendengar adalah Bunda Aisyah, karena itu adalah saat-saat kritis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalimat beliau lirih sekali, mungkin hanya didengar oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak ada yang meriwayatkan tentang ummati, ummati, ummati sebagai kalimat terakhir baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Mohon maaf, saya belum menemukan itu. Kalau kita cross check di beberapa literatur, saya tidak menemukan itu. Mestinya kalau itu menjadi kalimat terakhirnya, mestinya pada kitab yang sangat fenomenal, katakanlah Rahiqul Maktum itu yang menjadi rujukan dalam kitab sirah kontemporer hari ini, mestinya itu sudah disinggung, tapi ternyata tidak disinggung. Atau dalam kitab induk, katakanlah kitab Ibn Katsir Nihaya wa Bidayah wa Nihaya itu mestinya disinggung, tapi juga ternyata tidak disinggung. Dan beberapa aktivis-aktivis penggiat sirah yang kemudian hadir hari ini, seperti misalnya Ustadz Asep Sobari, Ustadz Budi Azhari, mereka mengatakan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa ummati, ummati, ummati sebagai kalimat terakhir baginda Rasul. Tapi jemaah ini rahmati Allah, itu bukan berarti kalimat itu tidak pernah ada, ya. Meskipun tidak menjadi kalimat terakhirnya baginda Rasul, tapi bukan berarti kalimat itu tidak pernah ada. Enggak, kalimat itu pernah muncul, pernah keluar dari lisan baginda Rasul yang mulia. Kapan itu? Ya, kalau kita membaca literaturnya, dan Bapak bisa cek, ya. Kalau Bapak bisa, apa istilahnya itu, handphonenya pakai bahasa Arab tuh, coba ketik di Google gitu, di search gitu kalimat ummati, 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 tapi pakai bahasa Arab. Tapi pakai bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Indonesia. Kita akan diarahkan kepada kisah tentang saat baginda Rasul waktu itu di malam hari, beliau sedang membaca Al-Qur'an. Ada yang mengatakan beliau sedang qiyamul lail. Tiba-tiba beliau sampai pada surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah itu, Bapak Ibu sekalian, itu banyak sekali kisah tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Termasuk kisah bagaimana Nabiullah Isa kemudian dicerca oleh Bani Israel, termasuk kisah Nabiullah Isa dituduh sebagai anak zina, perzinahan antara Bunda Maryam dengan Yusuf bin Yakub An-Najjar, ya. Karena Bunda Maryam itu perempuan yang ahli ibadah, selalu tinggal di dekat Baitul Maqdis, sementara Yusuf bin Yakub An-Najjar itu adalah anak orang laki-laki yang salih yang juga selalu tinggal di Baitul Maqdis.
Maka ketika Bunda Maryam waktu itu hamil tanpa seorang suami, ruhnya ditiupkan oleh Jibril, jemaah dirahmati Allah. Saat kemudian perutnya tambah besar, itu orang-orang menduga bahwa Bunda Maryam itu telah berzina dengan Yusuf bin Yakub An-Najjar, karena keduanya sama-sama berada di Baitul Maqdis. Bahkan juga di surah Al-Maidah itu ada kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Bani Israel kemudian ingin membunuh Nabiullah Isa dan menyalib Nabiullah Isa, tapi Allah kemudian serupakan Nabiullah Isa. Jadi Nabiullah Isa itu punya pengikut namanya Hawariyun. Nah, Hawariyun itu jemaah dirahmati Allah jumlahnya sekitar belasan. Nanti salah satu di antara mereka diserupakan dengan Nabiullah Isa. Isa diangkat ke atas langit. Kemudian yang diserupakan itu yang kemudian dibunuh dan disalib oleh Bani Israel. Ya, saya mau tanya, agama Nasrani itu ketika Nabiullah Isa ada, apakah sudah ada? Agama Nasrani itu ketika Nabiullah Isa ada, apakah agama Nasrani sudah ada? Belum. Kapan terus kalau belum? Kan susah jawabnya. Kapan terus kalau belum? Agama Nasrani itu ketika Nabiullah Isa ada, itu memang belum ada. Karena Nabiullah Isa diutus kepada Bani Israel, ya kan? Pengikut Nabiullah Isa itu adalah Bani Israel. Di agama yang ada waktu itu hanya Muslimin, hanya Islam dan Yahudi Bani Israel. Agama Nasrani baru muncul setelah 300 tahun Nabiullah Isa diangkat ke atas langit oleh Allah. Kemudian pengikut-pengikut Nabiullah Isa alaihissalam itu kemudian berbeda pendapat tentang Isa. Sebagian mengatakan Isa itu adalah kanallah, dia adalah Allah itu sendiri. Sebagian mengatakan kana ibnullah, dia adalah anak Allah itu sendiri. Sebagian mengatakan kana abdullah wa rasuluh, dia adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Akhirnya pendapat ini kemudian berseliweran, tidak pernah menemukan titik temu. Sampai setelah 300 tahun sejak Nabiullah Isa diangkat, diadakanlah sinode, di mana waktu itu pastor, kemudian pendeta-pendeta berkumpul dalam rangka untuk merumuskan kira-kira Isa ini yang benar apa atau siapa, anak Allah, Allah atau hamba Allah. Maka mereka kemudian memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Raja Konstantin, yaitu pendiri Konstantinopel, untuk memilih sebenarnya Isa itu siapa. Maka kemudian dipilihlah pendapat yang paling banyak bahwa Isa itu adalah anak Allah. Maka saat itu kemudian diresmikan sebuah agama baru, yaitu agama Nasrani, yang dinisbatkan kepada kota Nazaret, di mana kota itu adalah tempat lahirnya baginda Nabiullah Isa alaihis salam. Saat Konstantin waktu itu menjabat sebagai kaisar pertama Konstantinopel. Nah, balik lagi kepada surah Al-Maidah ini jemaah dirahmati Allah. Di dalam surah Al-Maidah itu Allah menjelaskan tentang bagaimana Allah mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam ke atas langit, dan bagaimana orang-orang Yahudi mensalib dan membunuh orang yang diserupakan dengan Nabiullah Isa. Nah, cuma di akhir surah Al-Maidah itu ada kalimat yang menarik, yang cukup menyita perhatian baginda Rasul, di mana di 118 surah Al-Maidah itu ada kalimat bunyinya begini. Ini kalimatnya Nabiullah Isa. Ada yang mengatakan doanya Nabiullah Isa, di mana Nabiullah Isa mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau ingin mengazab kaumku karena mereka bermaksiat kepadamu, karena mereka kemudian melampaui batas, karena mereka buruk, mereka penuh dengan dosa, maka silahkan. Fa innahum ibaduk, karena mereka itu adalah hamba-hambamu ya Allah, terserah engkau. Mau kau apakan mereka, terserah engkau. Kau azab mereka, silakan, mereka hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau mau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya
mereka itu adalah hamba, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, coba ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita balik lagi ya, kalau jenengan punya aplikasi Quran, kemudian jenengan klik tafsir Ibnu Katsir atau tafsir apa saja yang berbahasa Arab tentang ayat ini, nanti itu akan muncul kalimat ummati 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 itu. Bahwa saat baginda Rasul membaca ayat ini, baginda Rasul menangis cukup panjang dan cukup lama malam itu. Kenapa? Karena baginda Rasul mendapatkan sebuah informasi bahwa Nabiullah Musa itu mempersilahkan kepada Allah untuk mengadab kaumnya manakala kaumnya ketemu melampaui batas, manakala kaumnya kemudian buruk, manakala kaumnya kemudian bermaksiat kepada Allah. Nah, ini membuat baginda Rasul kemudian merenung cukup panjang, menangis cukup lama, dan dalam tangisan-tangisan itu baginda Rasul kemudian mengangkat tangan beliau dan beliau mengatakan, Allahumma ummati ummati ummati. Itu kalimatnya. Apa maksudnya? Kenapa baginda Rasul mengatakan Allahumma ummati ummati ummati? Kalau saya terjemahkan secara sederhana begini, kalau Nabiullah Isa itu mempersilahkan kepada Allah untuk kemudian mengazab kaumnya manakala kaumnya berbuat maksiat, maka baginda Rasul mengatakan, ya Allah umatku, umatku, umatku. Itu seakan-akan beliau mengatakan, ya Allah kalau umatku jangan. Ya Allah kalau umatku jangan. Ya Allah kalau umatku jangan. Seburuk apapun umatku, ya Allah tolong jangan diazab. Semaksiat apapun umatku, ya Allah tolong jangan sampai diazab. Seburuk apapun, semelampaui batas apapun umatku, ya Allah tolong jangan sampai diazab. Beliau tidak pernah rela kalau sampai umat beliau itu kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu perlu paham bahwa kaum yang diazab itu karakternya pasti musnah. Setiap kaum yang diazab itu musnah, Pak. Kalau baca ya literatur sirah dari kisah Nabiullah Nuh alaihi salam, sebagai rasul pertama yang di zaman Nabiullah Nuh kesyirikan pertama terjadi di muka bumi. Jadi di zaman Nabiullah Nuh itu kesyirikan pertama terjadi di muka bumi. Kenapa kemudian Nuh disebut sebagai rasul pertama? Karena memang beliau diutus kepada kaum yang sudah syirik. Tapi sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salam sampai sebelum Nabiullah Nuh tidak ada syirik. Tidak ada syirik. Semua muslimin, semua beragama Islam, ya. Termasuk salah satunya Qabil itu beragama Islam. Kalaupun ada catatan, itu mungkin sekedar catatan moralitas. Sebagaimana kalau kita jumpai hari ini muslim tapi membunuh, muslim tapi mencuri, muslim tapi berzina. Tapi mereka seluruhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mereka satu. Sejak zaman Nabiullah Nuh alaihi salam mulailah terjadi penyembahan berhala, ya. Mereka punya berhala namanya Wat, Suwa, Ya'uth, Nasra. Itu mereka sembah semua. Dan barulah terjadi azab di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Kaum Nabiullah Nuh diazab, musnah kaum itu. Saat zaman Nabiullah Hud, rasul berikutnya ada namanya kaum Ad. Kaum Ad itu juga syirik kepada Allah, sombong kepada Allah, diazab, musnah. Kaum berikutnya ada namanya kaum Tsamud, ya. Kaumnya Nabiullah Salih alaihi salam, mereka juga syirik kepada Allah, mereka musnah. Bahkan ada namanya kaum Nabiullah Lut alaihi salam, mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu homoseks. Mereka kemudian diazab oleh Allah dibalik tuh. Jadi tanah yang di atas dibalik ke bawah sehingga mereka terkubur dengan sendirinya. Seluruh yang diazab musnah. Pertanyaan saya begini. Coba jenengan lihat zaman kita hari ini. Dosa apa yang tidak ada di zaman kita yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita? Saya mau tahu. Ada nggak dosa yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita yang tidak ada di zaman kita? Seluruhnya ada. Seluruhnya ada. Mulai dari syirik, udah gak kehitung, Mbak. Mau syirik yang kecil sampai syirik yang besar, mau yang menyembah patung sampai yang menyembah yang lain, banyak banget. Syirik banyak banget.
ya, banyak banget. Bahkan kalau sekarang dari jumlah masyarakat kita, jumlah manusia di dunia hari ini 8 miliar, itu yang muslimin hanya 2 miliar. Selebihnya banyak tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa membunuh banyak, sampai dimutilasi. Bahkan dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu adalah homoseksual. Hari ini lengkap malah. LGBT, apa itu? Lesbian, gay, terus bisex, kemudian transgender. Lengkap. Lengkap sekali. Ini kalau umat terdahulu sudah habis, jemaah dirahmati Allah. Kalau umat terdahulu sudah habis. Tapi jemaah dirahmati Allah, walaupun dosa yang kemudian hari ini kita lihat seluruh dosa yang pernah dilakukan sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salam, dosa pertama yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Kemudian dosa syirik nanti di zaman Nabiullah Nuh sampai zaman Nabiullah Isa. Itu ada di zaman kita hari ini, tapi eksistensi umat ini tetap ada. Eksistensi umat ini tetap ada. Allah tidak memusnahkan umat ini, ya, karena memang baginda Rasul sejak dulu tidak pernah rela kalau sampai umatnya itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa beliau mengatakan Allahumma ummati ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalimat pertama yang muncul dan sudah keluar dari lisan baginda Rasul tentang kalimat ummati ummati ummati. Kemudian nanti kalimat itu juga akan keluar lagi saat di hari kiamat. Ya. Saat di yaumil hisab, ketika kita tahu bahwa ada riwayat cukup panjang waktu itu menceritakan tentang ahwal atau keadaan di padang mahsyar saat kita sedang menunggu giliran untuk dihisab. Itu kan kita tahu bahwa matahari di atas kepala kita panas sekali, ya. Sampai-sampai Bunda Aisyah itu pernah bilang kepada baginda Rasul, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah betul nanti seluruh manusia di padang mahsyar itu akan dalam keadaan telanjang?" Kata baginda Rasul, beliau mengatakan, "Betul wahai Aisyah." "Ya Rasul, apakah tidak di antara mereka saling akan memperhatikan satu sama lain?" Ini Bunda Aisyah mempertanyakan itu karena waktu itu Bunda Aisyah memang masih sangat belia sekali, polos. Maka baginda Rasul mengatakan tidak sempet. Kalau bahasa Al-Quran, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Jadi seluruh manusia waktu itu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Mereka sudah gak mikirkan orang tua, gak mikirkan saudara, gak mikirkan anak, gak mikirkan sahabat. Likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Seluruh kita ini semuanya akan sibuk mikirin diri kita sendiri, selamat apa enggak. Kalau kita pernah mendapatkan informasi atau riwayat yang mengatakan kita akan saling mencari dan saling memberi syafaat, itu betul, tapi tidak pada saat itu, ya. Itu nanti akan saling mencari kita di surga. Mana fulan kok enggak ada, ayo cari bareng. Ya, kalau kemudian dia ternyata belum selesai, dimintai kepada Allah syafaat agar dia dihapus dosanya, agar kemudian dia dipermudah hisabnya, itu nanti, ya. Tapi kalau saat itu seluruhnya likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Saat itu semuanya sibuk mikirin diri sendiri. Nah, waktu itu kemudian ada gerombolan umat yang datang kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabiullah Adam, "Anta abul bashar, wahai Adam, bukankah engkau adalah manusia pertama? Khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakanmu dengan tangan Allah sendiri." Ya. Kemudian Allah meniupkan ruhmu juga Allah yang tiupkan. Kan kalau kita ini pakai perantara semua. Dan Allah mengajarkan kepadamu seluruh nama-nama. Bahkan Allah meminta kepada para malaikat untuk sujud kepadamu.
ala tastashfi lana, kata gerombolan ini. Ya bisa jadi gerombolan itu diantaranya kita ini masuk di dalam. Ya, ala tastashfi lana, wahai Adam, bisa gak kau kemudian mintakan kepada Allah agar kita ini ditolong, dikasih syafaat. Kemudian singkatnya Adam waktu itu mengatakan, aku nggak layak ngasih syafaat karena aku pernah melakukan dosa 1 kali, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kalian kepada Nuh. Maka gerombolan ini kemudian bergeser kepada Nuh alaihi salam. Nuh kemudian juga mengatakan hal yang sama, saya tidak layak untuk memberi syafaat kalian karena saya pernah mendoakan keburukan kepada kaum saya. Nabiullah Nuh pernah berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kalau memang mereka sudah tidak bisa lagi diajak dan didakwahi, ya Allah jangan engkau sisakan walau hanya 1 orang kafir pun di muka bumi. Maka dimusnahkan semuanya. Kemudian mereka datang sama Nuh, diminta direkomendasikan ke mana? Ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka datang kepada Ibrahim. Ibrahim juga mengatakan, aku tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena aku sepanjang hidupku pernah berbohong kepada Allah setidaknya 3 kali. Ya, jadi baginda Nabiullah Ibrahim itu pernah bohong dalam hidup beliau 3 kali. Yang kalau kita membaca sirahnya, 3 kebohongan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sangat layak dilakukan, bahkan dalam bahasa saya wajib untuk dilakukan karena taruhannya adalah nyawa. Ya. Kemudian Ibrahim mengatakan saya tidak layak. Kemudian Ibrahim merekomendasikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Maka mereka datang kepada Nabiullah Musa. Kemudian Musa mengatakan saya juga nggak layak karena saya pernah membunuh orang dengan tidak sengaja. Musa itu pernah dulu membunuh seseorang dari kalangan orang Mesir, yang waktu itu Musa sebenarnya ingin melerai orang yang sedang bertengkar, tapi ternyata kena hantam langsung mati. Karena Musa itu kekuatannya luar biasa. Beliau itu 1 batu yang biasanya diangkat oleh 10 orang, itu hanya diangkat oleh Musa sendiri. Jadi kekuatan luar biasa, sekali bogem meninggal. Ya. Maka Nabiullah Musa mengatakan aku tidak layak karena aku pernah membunuh seseorang. Maka Nabiullah Musa merekomendasikan untuk bergeser kepada siapa? Kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Cuma yang dirahmati Allah, Isa juga merasa tidak layak dan Isa merekomendasikan untuk bergeser lagi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ketika diminta seperti itu, beliau kemudian naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala, sujud cukup panjang sekali sambil menangis kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, "Irfa ra'sak ya Muhammad." Angkat kepalamu Muhammad. Sal tu'ta. Kalau bahasa kita is'al tu'ta. Mintalah kepadaku Muhammad apa saja hari ini, tu'ta, engkau akan diberikan. Maka mestinya waktu itu baginda Rasul bisa meminta untuk keluarga beliau, bisa meminta untuk diri beliau sendiri. Tapi ternyata beliau ketika ditawari untuk minta apa saja, yang keluar dari lisan baginda Rasul saat itu nanti itu adalah Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, tolonglah umatku. Tolonglah umatku ya Allah, tolonglah umatku. Karena baginda Rasul melihat ada banyak dari umat Muhammad yang masih ada di neraka. Ya. Maka keluarlah kalimat pamungkas sebagai satu firman Allah dan keputusan Allah. Allah mengatakan akhrij man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Muhammad, keluarkan siapa saja dari umatmu yang dia masih ada di neraka tapi hatinya masih tersisa iman. Di dalam hatinya masih ada iman walaupun sekecil biji zarrah. Maka disuruh keluarkan. Iman sekecil biji zarrah ini Pak, kecil sekali. Iman itu tidak kuat, tidak membuat dia datang ke kajian. Kalau orang sudah bisa datang ke kajian sholat berjamaah, itu imannya yang nggak sekecil biji zarrah, besar sekali. Ya, besar sekali. Maka dari situ kemudian dikeluarkan oleh baginda Rasul orang-orang yang sudah masuk surga tapi di dalam hatinya masih ada iman. Orang-orang yang kemudian banyak maksiat tapi dia mati dalam keadaan masih yakin dengan Allah, yakin dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Itu pada akhirnya dikeluarkan, diberikan syafaatul uzma, dimasukkan ke telaga Kautsar, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat ini saya sangat optimis sekali bahwa seluruh umat Muhammad selama dia mati dalam keadaan membawa iman, perjalanan terakhirnya pasti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya masih terkesima dengan kisah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kalau Bapak tahu, Bapak tahu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Orang ini lebih horor daripada kisah seseorang penjahat yang kemudian membunuh 100 orang. Awalnya membunuh 99, kemudian digenapkan jadi 100 yang dia bisa masuk surga. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi lebih horor daripada orang ini. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dulu gubernur Irak saat Khalifah Abdul Malik bin Marwan berkuasa. Khalifah, salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dalam rekod peperangan, ini orang muslim, orang faqih, orang beriman, orang muslim. Tapi dalam riwayat hidupnya dia tercatat membunuh kaum muslimin lebih dari 120.000 orang. Termasuk salah satunya adalah Abdullah bin Zubair, anak angkat dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu punya saudari namanya Asma. Asma punya suami namanya Zubair. Zubair punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Ketika Aisyah tidak punya anak, Aisyah mengangkat anak dari saudarinya, yaitu ponakannya sendiri, yaitu Abdullah bin Zubair. Itu dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sejahat itu, Umar bin Abdul Aziz pernah bermimpi tentang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Bahkan kata Umar bin Abdul Aziz, sekiranya seluruh umat, seluruh kaum, bangsa dan agama menghadirkan orang-orang terjahatnya, kemudian mereka berhimpun menjadi satu, sementara kami Bani Umayyah menghadirkan Hajjaj Yusuf Ats-Tsaqafi saja, bertanding lawan semuanya ini semua kalah, lebih jahat ini. Tapi Umar bin Abdul Aziz bermimpi, dalam mimpinya 3 hari berturut-turut setelah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini meninggal, karena dia meninggal dalam keadaan beriman. Umar bin Abdul Aziz bermimpi bahwa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi kelak akan dihisab, dan seluruh siksa yang pernah dia siksakan kepada banyak orang, dia membunuh banyak orang, dia akan mendapatkan siksaan itu yang semisal dengan itu. Tapi setelah semua siksaan itu ditimpakan kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, pada akhirnya Hajjaj diberikan oleh Allah ampunan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, sejak saya bermimpi itu, saya jadi optimis bahwa umat Muhammad selama dia mati membawa iman, pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan semakin cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.